Hai, buat kalian para pecinta kura-kura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Kurapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook Komunitas Kura-kura Air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi kura-kura air tawar tentunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Kurapedia yang ada di rumah? Selamat malam, besok kita libur guys. Nah, jadi di video kali ini apa sih yang mau kita bahas teman-teman? Nah, jadi tadi di intro ya, di depan video ada salah satu kura-kura, yaitu kura-kura CST ya kalau nggak salah ya, common snapping turtle ya, atau kura-kura predator, salah satu kura-kura predator, dan dia memiliki saudara yang namanya AST ya. Kalau tadi di video di awal itu kita melihat bahwa si kura-kura besarnya itu, kura-kura dewasanya memakan si kura-kura yang kecil. Nah, pada video malam kali ini masih ada kaitannya dengan kura-kuraku yang kemarin tail tip atau buntutnya dimakan. Masih ingat ya, videonya sebelumnya udah pernah aku upload. Nah, kalau AST dan CST itu termasuk golongan kura-kura predator teman-teman. Jadi mereka bisa melukai ya, bahkan membunuh, ataupun lebih parahnya lagi bisa dimakan ya, walaupun dia sesama AST atau sesama CST. Mungkin ada yang pernah lihat kasusnya ya, salah satunya tadi yang di awal video. Nah, kira-kira bagaimana sih dengan spesies-spesies kura-kura yang lain? Nah, khususnya untuk kura-kura Brazil nih, kira-kira kura-kura Brazil itu dia termasuk hewan kanibal atau bukan? Singkat cerita, di video tersebut aku kan mengobati kura-kura yang terkena tail tip tersebut teman-teman. Nah, tapi salahnya aku tidak menunggu sampai si lukanya itu kering ya, dan aku langsung gabungin dengan teman-teman yang lainnya. Nah, pada malam hari ketika ya lagi duduk-duduk santai gitu, tiba-tiba aku melihat salah satu kura-kura yang memang jahil ini nih, yang salah satu kura-kura yang ada di kolam ini yang bisa dikatakan paling jahil gitu. Dia lagi mengunyah sesuatu teman-teman gitu. Kenapa aku cek, ternyata itu adalah buntut, dan ternyata itu adalah buntut kura-kuraku yang lagi tail tip tersebut. Jadi lukanya belum kering tapi udah dihajar lagi, yang berakibat groaknya atau lukanya makin melebar teman-teman dan makin parah. Nah, dan akhirnya kura-kura tersebut aku masukin ke dalam wadah emergency teman-teman, atau wadah karantina ya. Jadi dari video ini diupload itu aku udah mulai memindahkan ke kandang emergency, dan udah aku mulai melakukan perawatan dan pemberian obat-obatan antiseptik kepada kura-kura tersebut ya, yang tadinya mungkin parah banget gitu, basah, merah, dan berdarah terus. Nah, sekarang udah jalan 5 hari itu sudah mulai mengering, walaupun memang belum kering sekali, dan agak ada rasa trauma gitu ya untuk menggabungkan kembali kalau memang belum kering banget, belum kelar masalah kura-kura yang yellow belly hybrid digigit atau tail tip teman-teman. Nah, jadi ada lagi kura-kura Brazilku yang Brazil pure ya, itu digigit lagi sama si kura-kura tersebut, dan ekornya juga udah mulai tail tip. Tapi berhubung kayaknya si doi ini betina ya, dia mempunyai ekornya yang pendek dan kecil, jadi mungkin si yang bandel ini nggak terlalu terpancing, berbeda dengan si yang yellow belly hybrid, karena dia jantan dan buntutnya itu tebel banget. Jadi kalau dia luka itu dagingnya kelihatan banget dan dagingnya seger banget gitu ya. Jadi doi kira itu makanan teman-teman. Kalau misalkan dibilang lapar sih kayaknya enggak ya guys, karena setiap malam itu kalau aku lagi duduk ngopi merokok ya sambil santai, itu aku suka iseng gitu ngasih makan pada malam hari gitu, dan siang harinya pun juga aku beri makan gitu. Nah, ini kenapa nih kura-kura? Karena kalau misalkan kita lihat dari pergerakan si kura-kura ini tuh sering banget memang mengincar si buntut ya.
Kalau yang betina-betina mungkin mereka bisa ngumpetin buntutnya dengan gampang karena buntutnya kecil. Cuman kalau kita ada kura-kura yang jantan itu kan buntutnya tebel banget ya, tebel dan panjang gitu kan. Jadi ya bisa jadi sasaran empuknya kura-kura yang jahil ini. Mungkin diawali dari iseng ya, dari iseng dia ngegigit, dan pas ngegigit itu buntutnya luka, keluar darah, dan kulitnya keboek ya, kelupas gitu, dan kelihatan dagingnya, maka seterusnya dia akan mengira bahwa itu makanan. Nah, kalau kita nggak buru-buru untuk misahin gitu ya, atau nggak buru-buru kita obatin, mungkin bisa dihajar terus, teman-teman, dihajar sehingga habis sampai ke pangkal ekor, sehingga kloaka atau kelaminnya si kura-kura tersebut juga bisa ikut tergigit atau ikut putus. Mungkin juga menjadi satu hal yang bisa dikatakan wajar ya kalau kita memelihara kura-kura dalam satu wadah isinya banyak ya, apalagi dengan ukuran medium ya, itu mungkin ya bisa dikatakan wajar ya untuk adanya tail tip, adanya kuku copot, bahkan adanya luka. Itu bukan hal yang mustahil, teman-teman ya. Berbeda kalau misalkan kita memelihara satu wadah itu satu kura-kura, pasti dia akan mulus banget ya, anatominya masih lengkap, buntutnya pun nggak kegigit dan rentan dari luka. Tapi kalau misalkan udah dalam satu wadah ya, kita mau gimana selain kita perhatikan gitu ya, kita monitor terus gitu, dan kalau memang itu terjadi ya cepat-cepat kita angkat, kita pisahin, langsung kita kasih pengobatan. Menurut kalian spesies kura-kura Brazil ini kira-kira kura-kura kanibal atau enggak ya? Kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar, entah itu yang kura-kuranya dilukai atau bahkan kura-kuranya dibunuh atau bahkan bisa dimakan sesama spesies atau sesama satu jenis kura-kura Brazil. Aku pernah punya pengalaman, yaitu waktu menjelang 6 bulan atau 7 bulan itu baru memelihara kura-kura, itu ada kandang baby kura-kura, dan isinya itu campuran dari kura-kura Brazil dan kura-kura damer. Memang waktu itu kura-kura damernya hanya ya 3 ekor lah, dan kura-kura Brazilnya lebih dominan dan lebih banyak gitu. Nah, singkat cerita waktu itu salah satu kura-kura damernya ada yang mati, teman-teman ya. Nah, pas ketika mati itu kaget dong pas kita angkat, ternyata leher dan matanya itu hilang ya, kita nggak tahu ya kemana. Cuman memang dari salah satu babynya si kura-kura Brazil itu terus ngedeketin si kura-kura damernya ini yang mati, dan dia mulai memakani kulit yang lupas dari si kura-kura damer ini. Nah, terus kondisi kedua kura-kura yang tail tip itu gimana, teman-teman? Nah, jadi kalau yang Brazil pure itu masih aku gabung di kandangnya, karena kalau aku lihat dari perilakunya si kura-kura Brazil yang ekornya tergigit ini, dia cukup pintar karena dia dapat menyembunyikan ekornya ya, dan juga karena dia betina, ekornya kecil, jadi ya tidak terlalu memancing si yang jahil ini. Nah, terus sekarang kondisinya yang satu lagi gimana, Bang? Nah, kondisi yang satunya lagi ini sekarang bisa saya katakan mengenaskan, teman-teman. Jadi kondisinya sekarang lagi bikin gua pusing gitu. Kenapa? Karena selain ekornya yang luka ketika dia ditaruh di wadah karantina ya, jadi selama ekornya dia luka itu dia nggak mau makan, teman-teman. Ya mungkin wajar ya, karena dia lagi merasakan sakit, jadi dia tidak mau makan. Nah, imbas dari dia tidak mau makannya itu, pas aku taruh di wadah atau di kandang karantina ya, dia sepertinya terkena flu. Nah, tahunya kena flu itu dari mana sih? Nah, jadi si kura-kura ini tuh udah ngebasking terus ya, dan matanya udah mulai merem walaupun memang belum mangap-mangap. Nah, jadi sebelum kura-kura tersebut menambah parah atau lebih parah, teman-teman, nah aku tadi udah beli JKK Pro Care ya. Nah,
Kalau kalian pengen tahu ya, jadi ini sebenarnya JKK ProCare ini banyak banget yang nanyain, ya mungkin bisa kita katakan kontroversi gitu. Kenapa sih kontroversinya? Karena banyak banget yang nanyain butuh berapa kapsul, kok udah pakai JKK nggak sembuh-sembuh malah mati. Ada juga yang pakai JKK langsung sembuh dalam waktu yang memang tidak terlalu lama. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu ya lebih detail tentang JKK ini, ya kalian bisa tekan tombol loncengnya teman-teman, atau tombol notifikasinya, karena nanti setelah video ini aku akan membuat video tentang JKK ProCare untuk mengobati si kura-kura yang lagi tail tip ini. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video malam hari ini ya. Intinya kalau kalian memelihara kura-kura dalam koloni atau dalam satu wadah itu banyak kura-kuranya, nah tetap untuk kalian perhatikan ya. Nah, kalau misalkan ada luka, mau itu di bagian ekor, mau itu di bagian kaki atau kuku, mau itu di bagian leher, langsung buru-buru kalian angkat ya. Kenapa? Karena si kura-kuranya ini butuh perawatan atau pengobatan, dan juga meminimalisir adanya serangan lagi, karena ya luka itu kan amis ya, dagingnya kelihatan. Nah, dikira ini sama teman-temannya ini adalah makanan. Jadi bukan hal yang mustahil apabila kura-kuranya nantinya bisa berujung kematian. Buat kamu yang suka dengan video ini atau merasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Tapi kalau jika video ini dirasa tidak bermanfaat untuk kamu, jangan sungkan-sungkan sok untuk mencet tombol dislike-nya atau tombol nggak sukanya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Jangan lupa guys untuk bantu subscribe ya, bantu support channel Kurapedia, sehingga aku kedepannya dapat terus membuat konten video-video terkait dengan informasi khususnya dari kura-kura air tawar ya, atau si kura-kura Brazil ini. Nah, kalau misalkan kalian mau ada request untuk pembuatan konten atau video terkait dengan kura-kura, silakan tulis di kolom komentar ya sob ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung. Bye bye.